Hai guys, ini cerita aku tentang pertama kalinya aku terkena COVID-19. Ini dia. Hai semuanya, apa kabarnya? Aduh, sekarang udah tahun 2022. It means COVID itu tuh udah hampir 2 tahun loh di Indonesia. Dan sekarang ini ada varian terbaru namanya Omicron. Tante Rikonnya kemana? Canda. Okay guys, I want to tell you something story about Omicron. Yes, I get it Omicron. I get it first time COVID semenjak COVID masuk di Indonesia yang marak-maraknya itu 2020 tuh, yang mengharuskan PJJ di 2020 sampai saat ini. Ini pertama kalinya aku kena COVID guys. Yes, Omicron melemahkanku. Pertanyaannya gini, kok bisa sih? Kok bisa seorang loli kena COVID? Yes, itu namanya lengah. Jadi sebenarnya mungkin karena kemarin kasusnya udah mulai turun, jadi prokesnya juga mulai turun. Enggak juga sih. Tapi memang entah kelalaian dari akunya atau dari orang-orang sekitar, I don't know. Tapi ya udah nasib lah ya dapat COVID. Oke, aku mau cerita sedikit banyak sih. Kenapa? Kapan nih awal mulanya aku terkena COVID gitu. Jadi sebenarnya aku di antigen tuh hari Minggu, tapi aku bergejala sejak hari Jumat. Jadi awal mulanya aku sakit tenggorokan. Aku pikir karena di hari itu juga aku paginya sarapan itu pempek, itu digoreng, benar-benar baru masak gitu ya. Terus makannya pakai cukonya itu dari kulkas yang dingin. Nah kemudian aku minum vitaminnya itu dari kulkas juga dingin, dia yang serbuk itu, yang bentuk serbuk terus campur dengan air, aku taruh di kulkas karena nggak ada air es kan biar dingin. Nah mungkin aku berpikirnya mungkin radang tenggorokan karena dari goreng ke dingin, jadi kayak memberontak lah tenggorokannya kan. Is okay, jadi aku udah masih ke sekolah tetap dengan prokes gitu. Kemudian nyampe di sekolah kok makin gak enak nih tenggorokan. Akhirnya pulang ke rumah, masih sempat tuh pergi sama mama makan bakso. Masih sempat pergi. Terus pulangnya aku beli obat batuk. Nah di situ aku bilang sama petugas apoteknya, aku bilang, Mas, ada nggak obat batuk untuk batuk berdahak tapi nggak bikin ngantuk? Banyak mau ya kan. Tapi ya udah akhirnya dikasih, ada mbak, ini bentuknya madu. Akhirnya iklan dikit guys. Akhirnya dikasihlah bentuknya madu. Aku minum itu. Besoknya makin sakit lah tenggorokanku ini, makin sakit. Tapi aku tetap paksakan ke sekolah karena di hari Sabtu tuh salahku udah habis. Aku pakai double masker di hari Sabtu karena aku kan akan berinteraksi dengan anak-anak gitu. Dan aku bilang sama anak-anak, sorry bu lagi habis, tolong kita kerjasamanya, kalian jangan ribut, kerjakan latihan aja, ibu gak usah banyak ngomong. Itu kataku. Dan tiba-tiba anakku ada yang nyeletuk, ibu kalau ibu sakit kenapa ibu masuk, kenapa ibu gak istirahat di rumah? Gak apa-apa, ibu masih kuat. Aku bilang gitu dengan strongnya gitu kan. And then di hari Sabtu itu aku masih belum merasakan apa-apa, dan tiba-tiba aku drop di situ. Aku bener-bener meriang. Aku akhirnya minum obat batuk itu sama paracetamol. Nah aku semakin ngedrop malamnya, badanku makin meriang. Akhirnya dicek lah suhu tubuhku saat itu, suhuku sekitar 37,1. Akhirnya berobatlah ke dokter, dan aku bilang apa nggak di antigen aja dulu. Kata mama, nanti dulu aja, kamu berobat dulu baru kamu antigen. Nanti kalau nggak ada perubahan baru di antigen, kata mama gitu. Akhirnya udah aku berobat lah ke salah satu praktek dokter di sini. Aku berobat, dikasih lah obat radang. Nah malamnya kepalaku sakitnya, tidur pun gelisah, kanan ke kiri nggak bisa tidur, putar lagu juga nggak bisa tidur. Akhirnya aku paksakan tidur cepat. Waktu itu jam 8 malam aku udah tertidur, udah mencoba untuk tidur karena benar-benar sakit sekali kepala. Terbangunlah sekitar jam 1, aku keringinan. Jadi sebenarnya kipasnya aku matiin sebelum tidur, tapi karena aku udah berkeringat panas, aku nggak tahan keringatan. Ini aja aku udah berkeringat. Aku nggak tahan berkeringat sebenarnya. Akhirnya karena aku nggak tahan berkeringat, aku hidupin.
malamnya kebangun jam 1 itu aku kedinginan. Aku matikan lagi kipasnya dan aku oles badanku, kakiku memakai minyak kayu putih. Dan akhirnya aku tidur lagi. Bangunlah aku sekitar jam 4:30. Nah, gejala apa yang kurasakan saat itu? Aku sakit tenggorokan dan mulai batuk. Nah, di hari Sabtu itu mulailah hidungku mulai mampet dan meriang-meriang, sakit kepala. Di hari Minggunya aku putuskan untuk tidak ke gereja dulu, dan begitu aku bergejala batuk pilek, aku langsung mengisolasikan diri gitu. Ya meskipun aku beranggapan bahwa aku sakit flu biasa, tapi aku di kamar, gak kemana-mana, keluar kamar aku pakai masker. Pokoknya benar-benar aku menjaga diri aku supaya tidak menularkan orang-orang di rumah gitu kan. And then di hari Minggu aku merasa kayak udah enakan nih gitu. Nah, akhirnya obat tetap aku minum. Sorenya aku tanya nih sama ada inang muda tanteku di sini, kalau di puskes ada nggak untuk antigen? Ternyata tidak ada. Akhirnya hari itu juga aku putuskan untuk cek antigen mandiri gitu. Aku pergi bawa motor sendiri, bayangin, bawa motor sendiri, aku udah merasa enakan. Oke, aku sendiri aja aku untuk cek. Nah, alangkah baiknya petugas itu, karena itu udah tutup sebenarnya tempat antigennya. Aku bilang, loh mbak, bukannya tutupnya jam 8 ya? Enggak mbak, kalau hari Minggu lebih cepat, jam 5 udah tutup. Aku datang jam 6. Oh, jadi nggak apa-apa nih mbak, saya mau antigen, nggak apa-apa, saya bantu, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, saya tanya lah kan, mbak, kalau misalnya saya positif nanti ini gimana. Akhirnya banyak perbincangan, akhirnya dites lah kan. Oke, siap, dicek lah kan. Dalam nama Yesus lah aku bilang gitu, dalam nama Yesus apapun yang terjadi aku siap. Dicek dan akhirnya ditunggu keluar. Pertama mbaknya bilang negatif kok mbak, cuma 1 garisnya. Terus lama-lama enggak mbak, yang ini samar-samar positif. Oh my god, aku langsung yang 2 tahun aku bertahan melawan COVID, kok kali ini aku kalah dengan Omikron. Dan akhirnya aku pulang ke rumah. Aku tapi gak langsung pulang ke rumah sih, aku keliling dulu gitu, menghirup udara segar dan menerima kenyataan bahwa aku terkena COVID Omikron gitu. Dan akhirnya aku pulang ke rumah, aku langsung, apa hasilnya, kata kakakku. Aku positif, aku bilang gitu. Aku langsung masuk kamar, aku semprot pakaian yang aku pakai tadi, baru aku taruh di belakang. Dan kakakku langsung melemparkan segepok masker untuk aku. Ini masker untukmu. Dan aku bilang, tolong bawakan makananku ya, taruh depan kamar aja. Makan apa? Taruh aja apa yang ada di dapur makan. Kayaknya taruhlah ikan goreng waktu itu, ikan goreng sama nasi sama kecap. Udah deh, akhirnya aku ya udah pasrah gitu, karena memang ini pandemi gitu. Jadi mungkin selama 2 tahun ini aku bertahan lawan varian Alpha, varian Delta gitu. Kali ini si Omikron ini nggak bisa dilawan gitu, karena memang kasusnya ini seperti orang flu biasa. Aku beranggapan bahwa diriku ini adalah sakit flu gitu. Jadi dari hari Sabtu itu aku sudah mengisolasikan diri di kamar dan benar-benar kalau keluar kamar itu pakai masker gitu. Tapi tidak lebih ketat yang sekarang gitu. Kalau sekarang aku udah tahu, kemarin hasilku positif, aku keluar selalu membawa disinfektan spray ke kamar mandi, atau misalnya kalau aku mau isi air minum aku pakai sarung tangan. Pokoknya benar-benar aku tidak ada kontak dengan barang-barang di sekitar aku. Supaya aku tidak menularkan ke orang-orang di rumah. Tiba di hari Seninnya, adikku dengan mamaku antigen, karena adikku merasa badannya tidak enak, sakit semua. Akhirnya antigen lah, puji Tuhan mereka negatif. Dan aku bersyukur udah cukup aku aja yang positif di rumah ini, jangan ada yang lain. Terus pertanyaannya, kan udah booster, kok bisa kena COVID? Dan ini sebenarnya kalau orang yang sudah divaksin booster itu tidak menjamin dia bisa kebal terhadap virus ini. Namanya virus itu pasti dia akan bermutasi berbagai jenisnya gitu. Jadi kondisi tubuh mungkin lagi ngedrop, banyak kegiatan, banyak pikiran juga. Itu yang membuat jadi kayak mungkin mungkin daya tahan tubuhnya lagi turun gitu kan. Jadi ya udah terserang, dan akhirnya ya udah aku jadi nggak menjamin loh teman-teman ya, orang yang sudah divaksin booster sekalipun bisa saja terkena COVID gitu. Jadi tapi gejalanya memang tidak berat gitu, tidak seberat orang yang belum divaksin gitu.
itu benar sekali. Tapi apa yang menjadi pembeda antara flu biasa dengan kasus Omikron ini? Yang aku rasakan adalah sakit tenggorokan yang pertama. Sakit tenggorokan itu beda. Nah, tapi yang agak anehnya adalah kalau kata orang Omikron itu batuknya kering, kalau aku berdahak gitu, basah gitu. Aku anehnya, makanya kemarin aku tuh nggak yakin kalau aku tuh Omikron karena aku batuknya tuh berdahak. Aku udah bersyukur oke, batuknya berdahak gitu kan. Tapi ternyata ya hasil menunjukkan positif, mau tidak mau aku mengisolasikan diri sendiri di kamar ini. Kini ya udah gejala yang saat ini aku rasakan tinggal batuk sama pilek. Aku nggak ada kehilangan penciuman atau perasa, semuanya masih normal, cuman ya suaranya sedikit bindeng aja. Suaranya bindeng, terus pileknya masih, batuknya juga masih, tapi udah berkurang dari yang kemarin. Demam, meriang, sakit kepala tuh hanya di hari Minggu, Sabtu dan Minggu, hanya itu. Jadi aku berasumsi bahwa ternyata sebelum aku antigen ini ternyata aku udah bergejala. Nah, mungkin di situ aku sudah positif gitu kan. Jadi ya untungnya ketika aku sudah merasa badanku tidak enak, aku keluar kamar, aku sudah pakai masker, aku udah mengantisipasi itu terlebih dahulu. Mandi pun aku juga sama. Pakaian yang aku pakai, aku semprot menggunakan disinfektan spray. Setelah selesai aku mandi, aku semprot lagi kamar mandi dengan semua yang aku sentuh di situ dengan disinfektan spray, dan keluar menggunakan masker. Jadi aku bawa masker cadangan yang aku buang. Setelah aku mandi aku pakai lagi yang baru. Nanti pokoknya setiap udah keluar aku ganti, aku buang gitu. Jadi bersyukurnya ya gejala yang kurasakan nggak terlalu parah sih. Jadi buat teman-teman, COVID itu nyata, corona tuh ada gitu. Jadi kita udah hampir 2 tahun ya, bulan depan kita udah 2 tahun hidup bersama berdampingan dengan corona. Jadi teman-teman semua kalau sudah sehat gitu, kalau lagi sehat, please prokesnya jangan kendor. Makanya aku tuh terkenal sebagai guru juga di sekolah aku, sebagai guru yang kalau anak-anak nggak pakai masker selalu kutegur, maskernya, angkat maskernya. Tapi memang lagi lengah-lengahnya, ya udah mungkin ini saatnya Tuhan ngasih aku untuk istirahat beberapa hari, isoman, terbebas dari corona dulu gitu. Jadi terbebas dari pekerjaan dulu untuk sementara waktu, masih membutuhkan waktu istirahat yang lebih. Dan kalau tanya ini isolasi hari keberapa, kalau dari semenjak antigen ini sudah hari kedua. Tapi kalau dari bergejala itu udah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, udah hari keempat. Nah, aku nggak tahu berapa lama aku harus isolasi. Nanti ketika sudah nggak ada lagi gejala-gejala yang kurasakan, aku akan coba untuk antigen kembali. Mudah-mudahan cepet-cepet negatif supaya aku bisa kembali bekerja, kembali beraktivitas seperti biasanya. Untuk teman-teman yang masih sehat, please jaga kesehatannya. Untuk teman-teman yang sakit yang mungkin bergejala sama, kalau ragu dengan kondisi tubuhnya, kok nggak sembuh-sembuh atau kok ada rasa nggak enak, nggak apa-apa di antigen gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya hasilnya negatif, ya puji Tuhan. Tapi kalau hasilnya positif, ya udah terima kenyataan kalau teman-teman harus isolasi gitu. Supaya apa? Ini virus yang cepat gitu ya, bener-bener cepat teman-teman. Jadi satu orang sudah kena, ketika dia longgar prokes, itu akan menularkan ke orang-orang sekitar gitu. Makanya aku takut juga karena di rumah ini ada komorbid, mamaku komorbid. Jadi aku benar-benar menjaga sekali supaya tidak menularkan dengan mama terkhususnya gitu. Jadi aku baik-baik saja. Apa saja yang kulakukan selama isolasi mandiri? Oke, itu pertanyaan yang mungkin bertanya-tanya gitu. Kenapa? Apa sih yang kamu lakukan selama kamu isolasi mandiri? Dari hari Sabtu aku hanya di kamar saja. Sabtu, Minggu itu aku masih makan di meja makan karena memang belum tahu hasilnya positif. Karena masih beranggapan bahwa aku tuh flu biasa. Aku masih makan di dapur. Nah, ketika begitu tahu aku positif, aku makannya di kamar. Semua makannya di kamar. Kemudian ya bangun pagi, beresin kamar, mandi dulu, mandi, sarapan, terus minum obat, terus nanti rebah-rebahan gitu ya, rebahan manja. Kalau kemarin karena memang bener-bener lemes, jadi akunya nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Jadi memang
bener-bener istirahat full dari pagi sampai malam gitu. Paling rebahan, nontonin TikTok gitu ya, cari hiburan, nontonin Instagram, buka Facebook, ya kadang-kadang buka WA juga sekali-sekali kalau ada info-info masuk dari sekolah atau gimana kan. Ya itu aja sih kegiatannya, bangun, mandi, makan, terus rebahan lagi, makan lagi, terus mandi, baru tidur. Pokoknya gitu doang siklusnya selama beberapa hari ini. Jadi aku mandi terakhir, karena aku juga menggunakan kamar mandi sama dengan kakak dan abang, juga adik. Malah beda sendiri, karena dia di kamar ada kamar mandi. Aku mandi selalu yang terakhir dari antara mereka di pagi hari, dan yang pertama mandi sebelum mereka pulang. Jadi aku mandi dulu, sorenya aku mandi, baru mereka bisa mandi. Tapi aku udah semprot dulu kamar mandi dengan disinfektan spray, jadi lebih aman. Pakaianku juga aku semprot, baru aku taruh di pakaian kotor gitu. Jadi aku berharap sih cepet-cepet negatif sih. bosan bener-bener bosan, karena nggak tahu mau ngapain. Mau olahraga pun kalau harus pakai masker itu, kalau lagi olahraga pakai masker rasanya kayak sesak banget gitu. Paling olahraga di kamar gitu kalau memang mau berkeringat gitu. Tapi ini juga sudah berkeringat sih. Tapi it's okay, saat ini aku hanya butuh istirahat saja, mengistirahatkan diri, membuat pikiran tenang, happy, supaya cepat sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang selalu aku ingat. Jadi aku selalu membawa happy aja pikiran gitu, nggak usah pikirin yang lain-lain dulu. Cari hiburan, ketawa-ketawa, ya makan. Ada yang bilang udah nggak usah diet dulu. Tapi sebenarnya jujur dari semenjak aku sakit dari hari Sabtu sampai dengan hari ini, itu aku turun 2 kilo. Tapi sebenarnya makan tetap ya, makan 3 kali sehari tetap. Tapi mungkin karena memang kondisi badan lagi tidak bagus, lagi sakit, jadi kayak selera makannya memang agak menurun juga. Dan satu lagi, minum yang banyak. Dan aku juga semenjak tahu positif, aku juga berjemur di jam 10 atau jam 11. Kemarin jam 11, hari ini jam 10 tadi. Karena ngeliat hari cerah juga aku berjemur. Jadi pesan aku untuk teman-teman, jaga kesehatan. Doakan kami yang sedang melawan Omikron ini, semoga cepat-cepat diberi kesehatan. Nanti aku akan antigen kedua kalau gejala yang aku alami sudah mulai berkurang. Ya, jadi aku udah booster, jadi teman-teman jangan beranggapan aku udah booster juga tapi aku pasti bakal kebal. No. Aku contohnya, aku udah booster juga, malah aku minta booster yang paling baik, paling bagus, tetap juga kena. Itu artinya mungkin aku lagi kendor dengan prokes. Artinya juga aku ditegur bahwa prokes kamu nih kurang ketat nih gitu. Jadi untuk teman-teman yang sakit juga cepat sehat, cepat pulih, cepat bisa kembali beraktivitas. Buat teman-teman yang sehat, tetap jaga kesehatan. Minum vitamin, pakai masker jangan longgar, terus ingat 5M. Stay safe semuanya.